pada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Director van Landbouw Nederland and Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor for the Statistic. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. Sudah ada perkembangan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM, baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Recording in sejahtera progress. untuk semua. Yang saya hormatin Kepala BPS Kabupaten Kota, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Jawa Timur yang beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu dari OPD instansi, termasuk juga rekan-rekan media yang berbahagia. Kita sudah ikutin bersama rilis secara nasional, kita menginjak ke rilis khusus Jawa Timur, di mana pada 1 Desember 2021 kita akan merilis satu adalah perkembangan inflasi atau indeks harga konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah nilai tukar petani NTP, ketiga adalah nilai tukar nelayan, dan selanjutnya adalah perkembangan pariwisata. Slide selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan inflasi. Jadi kalau kita lihat pada November ini, secara umum memang terjadi inflasi, di mana pada bulan sebelumnya juga terjadi inflasi. Inflasi pada bulan ini tentunya karena adanya naiknya indeks harga konsumen. Ini hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Sedangkan untuk yang penyumbang utamanya sebetulnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan komoditas seperti telur, ayam ras, minyak goreng, pepaya, nasi dengan lauk, dan minuman ringan. Di sisi lain memang ada beberapa yang menghambat terkaitnya inflasi seperti ada bawang merah, anggur, tomat, daging ayam ras, mangga, semangka, jagung, cumi-cumi, kol atau kubis ya. Nah, kalau kita lihat kondisi perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Jawa Timur secara lengkap bisa kita lihat bahwa untuk inflasi pada November 2021 ini tercatat sebesar 0,35%. Jadi sebelumnya memang terjadi inflasi yang sebesar 0,18%. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi tingkat inflasi kabupaten kota, dari 8 kota IHK, seluruh kota mengalami inflasi. Kita bisa lihat bahwa seluruh kota di Jawa Timur ini dari 8 kota IHK mengalami inflasi. Nah, kemudian untuk inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb dengan inflasi sebesar 0,65%. Sedangkan untuk yang terendah terjadi di Kota Madiun sebesar 0,22%. Kalau kita lihat dari sisi inflasi tahun kalender untuk November 2021 tercatat 1,75%. Ini kita bisa lihat 1,75%.
Sedangkan untuk yang kalau kita lihat per kabupaten kota yang tertinggi ada di Surabaya untuk inflasi tahun kalendernya 2,04% dan terendah ada di Banyuwangi sebesar 0,86%. Untuk inflasi year on year-nya atau tahun ke tahun, ini untuk Jawa Timur pada November 2021 tercatat 2,22%, di mana untuk inflasi year on year-nya tertinggi juga terjadi di kota Surabaya, ya. Ini sebesar 2,55%, sedangkan terendah terjadi di kota Kediri, ya, sebesar 1,17%. Itu yang berkaitan dengan inflasi, baik itu secara mantuman maupun secara tahun kalender, demikian juga dengan inflasi year on year-nya. Bagaimana perkembangan secara mantuman, ya, untuk pada bulan November kita lihat bulan per bulan bahwa inflasi memang untuk November 2021 tercatat 25%. Kalau kita lihat di 2019 kemudian di 2020 memang sama-sama terjadi inflasi, akan tetapi di November 2021 ini lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan 2020 2019, ya. Seiring dengan itu, ya, kalau kita lihat tahun kalender, jadi secara polanya juga sedikit sama, ya, mirip, bahwa untuk tahun kalender ini untuk tercatat 1,75, ya, di mana pada bulan sebelumnya juga 1,39, ya. Kalau kita lihat di 2 tahun sebelumnya 2019, 2020 ini memang lebih tinggi, ya, pada November 2021 yang 1,75. Kalau kita lihat di 2019 ini ada 1,59, kemudian di 2020 lebih rendah lagi 0,98%. Itu yang terkait dengan perkembangan secara bulan ke bulan, mantuman. Kemudian kalau kita lihat di slide selanjutnya bisa dilihat bahwa kita melihat menurut komponen pengeluaran dan juga komponen energi dan bahan makanan. Kalau kita lihat menurut komponen pengeluaran, jadi secara mantuman, secara bulan ke bulan, dari 11 kelompok pengeluaran ini ada 9 yang memberikan andil inflasi, ya. Sisanya 1 memberikan andil deflasi, ya, meskipun sangat kecil, ya, 0,00, ya, kalau kita perlebar di belakang komanya ini bukan 0 gitu, ya. Kemudian yang satu kelompok lainnya ini tidak memberikan andil, ya, jadi perubahannya memang tidak ada perubahan, andilnya jadi kosong. Kemudian kalau kita lihat yang terbesarnya secara andil terbesar ini terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini dengan andil inflasi sebesar 0,16%, dengan besaran inflasi secara mantuman 0,67. Kemudian diikuti kelompok penyediaan makan minum restoran, ini mengalami inflasi 0,76, ya, dengan andilnya 0,06%. Disusul oleh kelompok transportasi, ini mengalami inflasi sebesar 0,31% dengan andil 0,04%, ya. Berikutnya seperti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini juga mengalami inflasi sebesar 0,58%.
dengan andil 0,04%, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga ini inflasinya sebesar 0,35% dengan andil sebesar 0,02%. Sedangkan untuk kelompok yang mempunyai andil inflasi ini banyak yang 0,01% ya, ada beberapa kelompok pengeluaran ini seperti kelompok pakaian dan alas kaki ya. Ini inflasinya sebesar 0,10% ya, andilnya sama 0,01 ya. Perumahan demikian juga andilnya 0,01. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini inflasinya sebesar 0,09. Kemudian untuk kelompok kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 0,22%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,21%. Adapun yang inflasi negatif atau yang mengalami deflasi, andil yang sangat kecil terjadi pada kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,01%. Sedangkan untuk kelompok pendidikan yang merupakan kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks sehingga tidak memberikan andil. Kemudian kalau kita lihat inflasi untuk tahun kalender bahwa tercatat inflasi terbesar ini terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan tingkat inflasi sebesar 4,71%. Kemudian diikuti oleh kelompok kesehatan dengan tingkat inflasi sebesar 3,01%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat inflasi sebesar 2,61%. Pendidikan ya 2,56%. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga tingkat inflasinya sebesar 2,04%. Kelompok pakaian, alas kaki ya, ini inflasinya 1,96%. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau tingkat inflasinya 1,45 ya. Dan yang satu-satunya yang mengalami deflasi untuk informasi dan jasa keuangan ini mengalami deflasinya sebesar 0,03% ya. Untuk year on year kita bisa lihat di kolom terakhir ya, di mana untuk year on year-nya bisa kita lihat ya, di mana ada satu juga kelompok yang mengalami deflasi, di mana untuk inflasi terbesar terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 5,07%. Diikuti kesehatan sebesar 3,20%. Kelompok makanan, minuman, tembakau tercatat 2,97%. Pendidikan 2,56%, transportasi 2,28%, dan dua kelompok yang mengalami inflasi year-on-year-nya yang masih di bawah 2%. Ini ada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,12%, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,67%. Satu-satunya yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,01%. Kemudian yang terakhir untuk kita lihat komponen energi dan bahan makanan ya, di mana komponen energi ini tidak memberikan andil ya terhadap inflasi ya, sejalan dengan tidak adanya perubahan indeks harga pada komponen tersebut. Ini menyebabkan bahwa secara tahun kalender ini sama dengan bulan sebelumnya, yaitu inflasi 0,17%, year-on-year-nya sebesar 0,17%. Adapun untuk bahan makanan, ya, di mana pada bulan November ini
mengalami inflasi sebesar 0,77% dengan andil 0,13% ya. Kemudian kita bisa lihat dari ada 10 komoditas penyumbang inflasi maupun deflasi ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi komoditas utama penyumbang inflasi pada November 2021 ini tercatat ya. Kita catat sekitar 10 komoditas saja yang kami sampaikan, tapi kalau kita lihat di rilis secara resmi ini banyak yang mengalami inflasi ya. Nah, kalau kita lihat untuk telur ayam ras ini memang secara andil 0,08 terjadi perubahan persentase harganya sekitar 17,20 ya. Ini kemudian ada minyak goreng yang kenaikan harganya 7,31% dan andilnya sebesar 0,06%. Pepaya andilnya 0,02, sedangkan kenaikan harganya sebesar 15,19%. Di sisi lain kita bisa lihat ya untuk komoditas penyumbang deflasinya ya, yang kita lihat tiga besarnya, yaitu untuk bawang merah ya, ini dengan penurunan harganya 6,63%, sedangkan andil deflasinya sebesar 0,02. Anggur terjadi penurunan harga sebesar 6,43 ya, dan andilnya 0,01 ya andil deflasinya, sedangkan tomat dengan penurunan harga sebesar 11,04 dengan andil deflasi sebesar 0,01% ya. Itu yang terkait dengan komoditas penyumbang inflasi maupun juga penyumbang deflasi. Bagaimana kita lihat perbandingan untuk ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi secara mantuman ini menunjukkan bahwa semua kota yang ada di Pulau Jawa dalam hal ini adalah ibu kota provinsi ini mengalami inflasi ya. Untuk yang tertinggi terjadi di Yogyakarta ya, sebesar 0,45%. Diikuti oleh DKI Jakarta 0,40, dengan Surabaya 0,39, Semarang 0,33, Serang 0,18, dan yang terendah terjadi di Bandung ya sebesar 0,14%. Untuk inflasi tahun kalender untuk yang tertinggi terjadi di Surabaya sebesar 2,04%. Diikuti oleh Yogyakarta ya 1,57%, Serang 1,49%, Bandung 1,19%, DKI Jakarta 1,08%, dan yang terendah terjadi di Kota Semarang sebesar 0,89%. Ini yang terkait dengan inflasi tahun kalender. Sedangkan untuk year on year-nya tertinggi terjadi juga di Surabaya 2,55%, diikuti oleh Yogyakarta 2,06%, Serang 1,75%, Bandung 1,59%, Semarang 1,39%, dan yang terendah terjadi di DKI Jakarta sebesar 1,34%. Itu yang berkaitan dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi pada bulan November 2021. Bagaimana perkembangan nilai tukar petani untuk bulan yang sama, yaitu November 2021 ya, di mana nilai tukar petani Jawa Timur pada bulan November 2021 ini tercatat sebesar 100,88. Ini turun kalau kita bandingkan dengan
sebelumnya ya, bulan sebelumnya Oktober yang tercatat ya. Ini kalau kita bicara penurunan terjadi 0,29% ya. Dan pada bulan, kalau kita lihat di bulan yang sama, misalnya untuk NTP November 2021 ini lebih tinggi dibanding November 2020 ya, yang hanya 100,54, dan lebih rendah bila dibandingkan dengan November 2019 yang bisa mencapai 102,53 ya. Kemudian kalau kita lihat menurut subsektor ya, secara kita lihat untuk NTP secara total ini memang terjadi penurunan, dan kita bisa melihat ini ada 3 subsektor yang memberikan sumbangan penurunan ya, di mana subsektor tersebut adalah mengalami penurunan seperti subsektor hortikultura ya, tanaman perkebunan dan tanaman pangan ya. Dari ketiga subsektor tersebut ini yang penurunan NTP-nya tertinggi terjadi pada hortikultura dengan penurunan sebesar 4,55%, disusul untuk tanaman perkebunan sebesar 0,38%, dan tanaman pangan ini juga turun 0,12%. Sedangkan 2 subsektor lainnya ini mengalami kenaikan NTP ya, di mana NTP tertinggi terjadi pada subsektor peternakan dengan kenaikan sebesar 1,08%, diikuti oleh subsektor perikanan yang naik sebesar 0,39%. Nah, kalau kita lihat di slide selanjutnya, di mana kita bandingkan dengan bulan Desember ya 2020, ini kita lihat bahwa perkembangan NTP pada bulan November 2021 ya secara kumulatif memang mengalami kenaikan ya sebesar 0,08% ya. Sedangkan year-on-year-nya untuk NTP bulan November 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,34% ya. Untuk secara lebih rinci bisa dilihat ya, indeks yang diterima untuk masing-masing subsektor, kenaikannya berapa, termasuk indeks yang dibayarkan, kenaikannya berapa, sehingga ini kita bisa mendapatkan nilai tukar petani untuk masing-masing subsektor. Di selanjutnya kita melihat lagi 10 komoditas utama indeks harga yang diterima petani ya. Ini mengalami perubahan. Kalau kita lihat Oktober 2021 dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya, antara bulan Oktober dengan November ya, kita bisa melihat antara Oktober dengan November. Ini kita lihat bahwa yang paling tertinggi untuk November ini terjadi pada telur ayam ras ya, di mana kenaikannya 6,51 dengan andil 0,27 ya. Jadi secara berturut-turut untuk yang indeks harga yang diterima petani untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga ya. Yang pertama tentunya tadi telur ayam ras, yang berikutnya adalah gabah, cabai merah, sapi perah, buncis, ketela pohon, kopi, ya. Kemudian ada kacang tanah, udang payo, dan apel ya. Sedangkan untuk yang komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani ya, untuk andil yang terbesar terjadi pada komoditas cabai rawit ya, yang mengalami penurunan harga sebesar 7,66% dengan andil ya, minus ini 0,21%. Selanjutnya bisa kita lihat komoditas yang
menghambat inflasi atau yang mengalami penurunan harga seperti bawang merah, kemudian jagung, kentang, kol atau kobis, mangga, tomat, sapi perah, kemudian ketela lambat, dan bawang daun. Ya. Untuk lebih rinci bisa dilihat pada slide maupun handout yang nanti di PS-nya secara lengkapnya. Kemudian yang di slide selanjutnya ada komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang dibayar petani, yang tadi yang diterima sekarang adalah yang dibayar. Peran terbesar ini ada di telur ayam ras ya, dengan kenaikan harga sebesar 16,68 dengan andil 0,17 ya. Kemudian kita bisa lihat komoditas yang lain seperti minyak goreng, kemudian ada urea, NPK ya, ini pupuk ya. Kemudian benih padi, kacang panjang, cabai merah, daging ayam ras, rokok filter, dan beras ya. Sedangkan yang jadi penghambat utama kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada November 2021 ya. Ini yang terbesar andilnya adalah bawang merah dengan penurunan harga sebesar 6,67% dan memberikan andil minus 0,04%. Selanjutnya bisa kita lihat diikuti oleh komoditas seperti cabai rawit, ya, kemudian timun, bibit bawang merah, kemudian bawang putih, bayam, terong, ya, kemudian bakalan sapi ya, yang bisa kita lihat. Nah, kemudian di selanjutnya kita bisa lihat menurut provinsi yang ada di Pulau Jawa ya, di mana untuk nilai tukar petani ya, ini hampir sebagian besar mengalami penurunan NTP ya, kecuali untuk provinsi Banten ya, di mana penurunan NTP tertinggi dialami oleh provinsi Jawa Tengah ya, dengan penurunan sebesar 0,32%, sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan penurunan NTP yang terkecil 0,08%. Untuk Jawa Timur adalah provinsi dengan penurunan NTP tertinggi kedua yang turun 0,29% dari 101,17 menjadi 100,88. Di bulan November ini Jawa Timur ya untuk merupakan provinsi dengan nilai petani tertinggi kedua setelah Jawa Tengah, sedangkan daerah istimewa Yogyakarta adalah provinsi dengan nilai tukar petani yang terendah se-Pulau Jawa. Itu terkait dengan NTP. Kemudian kita lihat lagi usaha rumah tangga pertanian atau biasa kita nyatakan dengan NTUP. Jadi pada November 2021 turun 0,21% dari 100,39 menjadi 100,18 ya. Jadi pada bulan November ini tiga NTUP untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat ya. Jadi penurunan NTUP tertinggi ini terjadi pada subsektor hortikultura ya, dengan penurunan sebesar 4,24%, sedangkan subsektor tanaman pangan merupakan subsektor dengan penurunan NTUP terendah sebesar 0,12%. Dua sektor lainnya yang mengalami kenaikan NTUP, kemudian kenaikan NTUP ini tertinggi terjadi pada sektor peternakan ya, dengan kenaikan 1,22%, dan subsektor perikanan ini juga mengalami kenaikan NTUP-nya sebesar 0,44%.
Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan nilai tukar petani ya, di mana di dalamnya nilai tukar usaha pertanian. Bagaimana dengan nilai tukar nelayan? Ini kondisinya juga sama ya, pada bulan November 2021 ya, di mana nilai tukar nelayan Jawa Timur pada November 2021 ini tercatat ya, untuk kita bisa dilihat di slide, tercatat sebesar 104,21 ya, atau turun sebesar 0,09% dibandingkan dengan bulan sebelumnya Oktober 2021 dengan nilai tukar nelayan sebesar 104,31 ya. Jadi pada bulan November 2021 indeks harga yang diterima nelayan ini juga mengalami kenaikan 0,03%. Demikian juga dengan indeks yang dibayarkan nelayan ini juga mengalami kenaikan ya, sebesar 0,13%. Jadi ini indeks harga yang diterima nelayan maupun yang dibayarkan ini juga mengalami kenaikan ya. Nah, untuk yang indeks yang dibayarkan ini bisa lebih tinggi ya dibandingkan dengan indeks yang diterima. Kemudian kita lihat ada 10 komoditas utama ya, yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima oleh nelayan ya. Jadi November 2021 ini yang pertama adalah tongkol ya. Ini kenaikannya sebesar 1,79% dengan andil sebesar 0,26% ya. Selanjutnya diikuti oleh ikan ya, cakalang, kakap, cumi-cumi, rajungan, lobster, benggol, tuna, udang umum, kemudian juga mayang ya. Kemudian di sisi lain ada komoditas yang mengalami penurunan harga ya, yang paling besar yaitu adalah layang ya, dengan andil minus 1,48 ya, dengan andil minus 0,252 ya. Nah, untuk yang komoditas yang lain yang menghambat kenaikan atau yang mengalami penurunan harga yaitu teri, layu, kemudian ada ikan kembung, ada ikan selam, ya, kemudian tenggiri, kerang, gurita, kemudian ada ikan putih dan ikan lemuru ya. Kemudian yang berikutnya ya, itu yang dari sisi indeks yang diterima ya. Kemudian ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar ya. Ini tadi secara ringkas bisa kita lihat ya. Yang untuk yang mengalami kenaikan ada telur ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, beras, rokok filter, daging ayam ras, kacang panjang, tongkol, ya, kemudian kue kering ya, yang bahannya termasuk juga emas perhiasan. Di sisi lain yang mengalami penurunan bawang merah yang tertinggi ya. Kemudian selanjutnya berturut-turut seperti ada tomat sayur, kemudian cabai rawit ya, kemudian ada ketimun, salak, kelengkeng, bayam, bawang putih, semangka ya. Ini bisa kita lihat, dan yang terakhir ada yang 10 besar terakhir ada kubis atau kol ya. Kemudian kita lihat kita bandingkan dengan provinsi lain ya, jadi ada 6 provinsi yang melakukan penghitungan nilai tukar nelayan ya. Nah, jadi seluruhnya ini mengalami kalau sebagian besar adalah mengalami penurunan ya, kecuali Jawa Tengah ini mengalami kenaikan sebesar 0,57%. Penurunan NTN terbesar terjadi di Yogyakarta yang turun sebesar 2,17%,
Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur ini mengalami penurunan NTN yang terendah ya, sebesar 0,09%. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar nelayan. Bagaimana perkembangan pariwisata yang kita sajikan di sini, yaitu jumlah wisata, perkembangan wisatawan mancanegara, termasuk juga statistik perhotelan. Di slide berikutnya kita bisa lihat jumlah wisman yang ke Jawa Timur pada Oktober ini kembali mengalami penurunan ya, kalau kita lihat ada di sisi slide dibandingkan dengan Oktober 2020 ya. Ini yang Oktober 2020 ini ya, grafik merah ya, sedangkan untuk yang 2019 ini ada grafik biru ya. Jadi kalau selama Oktober 2021 ini kunjungan wisman mencapai 37 kunjungan atau secara mantumannya ini naik sebesar 1.750%. Jadi secara persentase besar, akan tetapi kalau kita lihat secara nominal memang tidak begitu besar, hanya 37 kunjungan ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau September, Oktober bulan sebelumnya ya, di 2020 ya. Jadi secara year-on-year ya, kalau secara tahun year-on-year ada 52 ya. Kalau sedangkan untuk yang bulan sebelumnya untuk September 2021 yang hanya 2. Jadi memang kalau kita lihat secara persentase memang 1.750%, tapi ini hanya kenaikan dari 2 ke 37 kunjungan ya. Dan kalau secara year yang 37 kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 52 kunjungan, ini mengalami penurunan sebesar 28,85%. Kemudian di slide berikutnya dari 37 kunjungan wisman yang masuk ke Jawa Timur ya pada Oktober 2021, 2 kunjungan atau 5, penduduk di luar negeri ya, yang tentunya adalah pulang kembali, dan 35 kunjungan atau 94,59% berasal dari warga Amerika Serikat ya. Jadi jumlah kunjungan yang dari Amerika yang 35 ini adalah merupakan personil militer Amerika Serikat ya, yang mengikuti suatu kegiatan ya, Operation Flood Readiness and Training ya. Jadi itu yang dilakukan pada 1 November di Surabaya ya. Jadi semacam latihan militer bersama antara personel militer Amerika Serikat dengan Indonesia yang selama 11 hari ya. Kemudian jumlah kunjungan wisman Oktober 2021 ya, jika dibandingkan dengan Oktober 2020 ini mengalami penurunan ya, dari 52 menjadi 37 ya. Dan ini penurunan juga sangat dipengaruhi oleh penduduk di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia, turun sebesar 86,67%. Sedangkan dari warga negara berbangsaan Amerika Serikat ini naik cukup banyak ya. Jadi kalau kita persentasikan memang cukup tinggi ya, sampai 3.400% ya. Ini sebetulnya hanya jumlahnya aja yang banyak. Kalau kita secara nominal, secara absolut jumlahnya memang nggak besar, tapi kalau kita persentasikan sangat besar ya.
Jika bandingkan jumlah Wisman untuk Oktober 2021 terhadap September ya, untuk yang Amerika ini tadi naik 35 yang kemudian untuk kunjungan dari penduduk yang dari luar negeri ini naik 2 kunjungan ya, dan kunjungan dari warga negara berkebangsaan Jepang ini malah sebaliknya atau mengalami penurunan sebanyak 2 kunjungan. Kemudian di slide selanjutnya kita cermati dari 2017 sampai dengan 2021 periode bulan Januari sampai dengan Oktober ya. Di kunjungan Wisman ke Jawa Timur ini terbanyak pada Januari sampai dengan Oktober tahun 2018 yang sebesar 263.928 kunjungan, dan kunjungan yang paling sedikit pada periode Januari Oktober tahun 2021 yaitu sebanyak 691 kunjungan. Jadi jumlah kunjungan Wisman selama bulan Januari sampai dengan Oktober 2021 yang hanya mencapai 691 kunjungan ini mengalami penurunan sebesar 98,02% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau Januari sampai dengan Oktober 2020. Jadi harapan mudah-mudahan ini sedikit ada perubahan-perubahan dan ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dibandingkan bulan-bulan yang sekarang. Itu yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara atau Wisman ya. Sekarang kita lihat tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang pada Oktober 2021 yang tercatat 49,26% atau mengalami peningkatan secara mantuman ya 8,07 poin bila dibandingkan dengan bulan September 2021 yang mencapai 41,19%. Sedangkan year-on-year-nya untuk tingkat penghunian kamar hotel bintang Oktober 2021 ini juga mengalami peningkatan 7,17 poin bila dibandingkan dengan Oktober di tahun sebelumnya 2020 yang mencapai 42,09%. Hal ini cukup merupakan satu perkembangan yang positif ya. Harapannya memang hotel bintang ini terus berangsur membaik dan normal kembali ya, sehingga ini juga bisa mampu menggeliat ya untuk ekonomi kita yang ada di Jawa Timur ya. Harapannya ada hotel yang bintang maupun bintang pun juga sudah bisa mulai beroperasi ya, dan harapannya juga bisa lebih bagus bila bandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat untuk rata-rata lama tamu menginap ya. Tercatat untuk seluruh hotel berbintang ini tercatat 1,40 hari ya, di mana ini bicara rata-rata yang artinya ada yang memang menginapnya hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun juga lebih dari 3 hari. Tetapi kalau kita bicara rata-rata untuk lama menginap ya, baik itu tamu asing maupun Indonesia atau secara total ini 1,40 ya, di mana untuk rata-rata lama menginap tamu Nusantara untuk Indonesia ini lebih tinggi ya 1,40, sedangkan untuk rata-rata lama menginap untuk tamu asing ini hanya 1,28 ya. Kalau kita lihat kembali untuk yang klasifikasi bintang ya, secara total ini untuk yang paling tinggi memang ada di bintang 5 ya. Demikian juga untuk yang Indonesia juga ternyata memang bintang 5 ya. Hal ini tidak berlaku untuk yang
rata-rata lama menginap untuk tamu asing pada Oktober ini yang paling banyak justru ada di bintang 3 ya untuk yang asingnya ya. Sedangkan untuk yang terendahnya justru di bintang 5 ya. Sedangkan untuk yang Indonesia ini yang tertinggi tadi sudah saya sampaikan ada di bintang 5, akan tetapi untuk yang terendah untuk rata-rata lama menginap ini ada di hotel bintang 1. Ya, jadi kalau kita lihat 1,40 ini ya mengandung arti bahwa tamu lama ya, baik itu tamu asing maupun Indonesia ini menginap di hotel berbintang ini antara 1 sampai dengan 2 hari ya secara rata-ratanya. Itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya. Ada 4 ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, untuk lebih detail bisa dilihat di berita rilis ya, bisa di download ya, ada di website kami di menu ARC ya, demikian juga bisa di statistik Jatim ya di Android yang bukan hanya sekedar untuk data-data saja, tetapi juga bisa menjadikan sarana konsultasi, sarana bertanya ya apabila ada hal-hal yang memang belum jelas ataupun juga ingin mengetahui lebih detail lagi dengan data-data yang ada di kami. Demikian yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan di chatting? Nggak ada ya? Ya. Demikian yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara lebih utuh apa yang terjadi di Jawa Timur, khususnya adalah perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian nilai tukar petani, kemudian nilai tukar nelayan, dan perkembangan pariwisata khususnya adalah wisatawan mancanegara dan statistik perhotelan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Salam sehat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.